Malam itu, terminal kota hampir sepi. Hanya ada lampu kuning redup yang bergoyang pelan ditiup angin, menimbulkan bayangan panjang di lantai semen yang retak-retak. Bau solar bercampur asap rokok menempel di udara, membuat suasana terasa pengap. Raka berdiri sambil menenteng tas ransel hitam. Wajahnya tampak lelah. Ia baru saja selesai menunggu antrean tiket kereta, tapi semua jurusan ke arah kampungnya sudah habis. Satu-satunya pilihan hanyalah bus malam. Di ujung terminal, beberapa bus terparkir. Sebagian mesin masih menyala dengan suara bergetar berat. Raka melangkah mendekat ke loket tiket bus. Petugas yang duduk di balik kaca loket tampak aneh. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ada bus yang masih jalan ke arah timur. "Mas?" tanya Raka. Petugas itu hanya menatap sebentar, lalu menunduk sambil menulis sesuatu di kertas kecil. "Masih ada jalur 404. Tapi kalau bisa, cari jalur lain saja. Bus itu nggak biasa." Raka mengernyit. "Kenapa? Maksudnya nggak biasa gimana?" Petugas itu menghela napas panjang. "Sejak dulu, jalur itu sering kosong penumpang. Banyak cerita aneh. Ada yang bilang busnya suka nyasar ke jalan yang nggak ada di peta. Ada juga yang bilang penumpangnya bukan manusia semua." Raka mengangkat alis, antara percaya dan tidak. Ia hanya butuh kendaraan cepat agar bisa sampai ke rumah. "Berapa tiketnya?" tanya Raka mantap. Petugas itu memandangnya lama, lalu menyerahkan tiket lusuh yang warnanya agak pudar. "Kalau sudah naik, jangan pernah tidur sebelum sampai tujuan. Dan jangan ngobrol dengan penumpang yang kamu rasa aneh." Raka menerima tiket itu, tapi hatinya diliputi rasa tidak enak. Meski begitu, ia tetap melangkah menuju area parkir. Di sana, sebuah bus tua berwarna hijau kusam berhenti dengan mesin menyala. Lampu depannya redup, hanya menerangi kabut tipis yang mulai turun. Di kaca depan bus, terpampang nomor trayek besar, 404. Pintu bus terbuka dengan suara berdecit panjang, seperti mengundangnya masuk. Langkah Raka terasa berat ketika mendekati bus itu. Dari luar, catnya terkelupas. Kaca jendela buram seperti jarang dibersihkan. Anehnya, meski tampak tua, mesin bus itu bergetar stabil. Suaranya dalam dan berat, seakan menyembunyikan sesuatu. Di sekitar terminal, bus-bus lain masih ramai oleh penumpang dan kenek yang berteriak-teriak menawarkan tujuan. Tapi di jalur 404 ini, sepi. Tidak ada satupun orang lain selain sopir yang duduk diam di balik kemudi. Wajahnya tertutup bayangan. "Permisi, Pak, masih ada kursi kosong?" tanya Raka pelan. Sopir itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sekilas. Mata sopir itu tampak hitam pekat, seolah tak ada bola mata. Raka bergidik, tapi mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Sopir itu kemudian mengangguk sekali, singkat, lalu melambaikan tangan menyuruhnya naik. Raka melangkah menaiki tangga bus. Begitu kakinya menjejak lantai dalam, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Bau anyir samar tercium, bercampur dengan bau karat besi tua. Di dalam, lampu bus redup, kursi-kursinya usang, sebagian sobek, busanya keluar. Tapi ada penumpang lain, sekitar 6 orang duduk tersebar. Wajah mereka tidak jelas, tertutup bayangan. Ada seorang ibu dengan anak kecil yang duduk di pangkuannya. Seorang pria tua dengan tatapan kosong lurus ke depan. Dan beberapa lainnya yang sama sekali tidak bergerak. Raka merasa bulu kuduknya meremang. "Cuma perasaan aja, cuma capek," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia memilih duduk di kursi dekat jendela, barisan tengah. Tiket lusuh yang tadi diberikan petugas loket, ia letakkan di kantong jaket. Perlahan, pintu bus menutup dengan suara berdecit panjang. Lalu bus mulai melaju keluar terminal. Suasana jalanan malam terasa sunyi. Lampu kota semakin jarang. Hanya sesekali cahaya redup menembus kabut tipis di luar. Beberapa menit berlalu, Raka melirik ke penumpang lain. Aneh, mereka tidak bersuara sama sekali. Anak kecil di pangkuan ibunya tidak bergerak, seolah patung. Pria tua di kursi depan duduk tegak, tidak bergeming, bahkan kelopak matanya tak berkedip. Raka menelan ludah. Kata-kata petugas loket terngiang di kepalanya. "Jangan ngobrol dengan penumpang yang kamu rasa aneh." Bus terus melaju.
Jalanan terasa semakin sepi. Raka membuka ponselnya, tapi layar hanya menampilkan no signal. Tiba-tiba, sesuatu membuatnya kaku. Dari kaca jendela, ia melihat jalanan yang dilalui Bas bukan jalan biasa. Pohon-pohon tinggi dengan bentuk bengkok berdiri di kanan kiri, dan di kejauhan tampak bayangan seperti gerbang tua dari besi berkarat. Jalan ini tidak pernah ia kenal. Arman berdiri kaku di tengah jalan, tepat di depan bas tua berwarna kusam yang berhenti mendadak. Lampu depannya hanya memantulkan cahaya samar, menembus kabut pekat yang menyelimuti jalanan. Tapi yang membuat Arman tak bisa menggerakkan tubuhnya adalah sosok tinggi menjulang di samping bas itu. Rambut hitam panjangnya menjuntai, tubuhnya kurus tapi menjulang hingga 2 kali tinggi manusia, dan matanya menyala merah, menatap lurus ke arah Arman. Sopir bas itu, yang wajahnya hampir tak terlihat jelas karena tertutup bayangan, membuka pintu perlahan. Dari dalam terdengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak, tapi anehnya terdengar bergema panjang, menusuk telinga. Naiklah, suara berat itu keluar, bukan dari sopir, melainkan dari sosok tinggi yang kini mengulurkan tangannya ke arah Arman. Bas itu bukan bas biasa. Pintu yang terbuka memperlihatkan deretan kursi yang dipenuhi penumpang pucat, duduk diam tanpa ekspresi. Mata mereka kosong menatap lurus ke depan. Aroma anyir bercampur bau besi tua menyeruak dari dalam. Arman tahu, jika ia melangkah masuk, tak ada jalan keluar lagi. Tapi langkah kakinya justru terasa semakin berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menarik tubuhnya mendekat ke bas. Jantung Arman berdegup semakin kencang. Suara mesin bas yang meraung rendah bercampur dengan bisikan-bisikan samar dari dalam. Kakinya seperti dikunci, tidak bisa berlari. Perlahan, seolah ada tali gaib yang menarik, ia menaiki tangga bas itu. Begitu kakinya menjejak lantai dalam, hawa dingin menusuk tulangnya. Kursi-kursi di dalam bas kini terlihat jelas, semuanya terisi. Penumpang dengan wajah pucat duduk diam, sebagian dengan kepala tertunduk. Sebagian menatap kosong keluar jendela. Di deretan kursi depan, ia melihat seorang ibu memangku anak kecil. Tapi saat Arman memperhatikan lebih dekat, darahnya membeku, anak itu tidak punya wajah. Hanya kulit rata pucat keabu-abuan. Sang ibu lalu menoleh, dan wajahnya memperlihatkan senyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Arman mundur selangkah, tapi pintu bas menutup keras di belakangnya. Suara besi bergemerincing, sopir bas menginjak pedal. Bas melaju menembus kabut malam. Lampu jalan hilang satu persatu. Di luar jendela, Arman melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Jalanan yang dilalui bas bukan lagi aspal, melainkan rel kereta berkarat. Bas itu melaju di atas rel, seolah berubah menjadi kereta tua yang tak pernah berhenti. Bisikan di telinganya semakin jelas. Tak ada jalan pulang. Semua penumpang di sini menunggu giliranmu. Arman berusaha berteriak, tapi suaranya hilang, tenggelam oleh tawa panjang yang menggema dari seluruh penumpang. Bas terus melaju di atas rel berkarat itu. Kabut kian tebal, membuat dunia di luar jendela seolah lenyap, hanya tersisa kegelapan pekat. Arman duduk kaku di kursinya, tangannya gemetar memegang sandaran. Tiba-tiba, lampu dalam bas berkelip-kelip, lalu padam sejenak. Dalam kegelapan itu, Arman mendengar suara langkah berat, duk, 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 semakin mendekat dari arah belakang. Saat lampu kembali menyala redup, Arman membeku. Sosok tinggi yang tadi ia lihat di luar kini berdiri di lorong bas. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh atap, rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya, dan matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Arman. Seluruh penumpang tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Hanya mata mereka yang kini serentak menoleh ke Arman. Kosong, tapi penuh ancaman. Sosok itu melangkah maju. Setiap hentakan kakinya membuat lantai bas bergetar. Giliranmu. Suara beratnya bergema, bercampur dengan bisikan ratusan orang. Arman mencoba berdiri, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Napasnya tersengal. Matanya liar mencari jalan keluar. Ia menoleh ke jendela, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Tanpa jalan, tanpa cahaya. Sosok itu kini sudah tepat di depannya. Tangan panjangnya yang kurus, dengan kuku tajam seperti besi berkarat,
mengulurkan diri ke arah leher Arman. Bas berhenti mendadak, lampu padam total, hanya suara teriakan Arman yang menggema panjang, lalu hilang ditelan kegelapan. Dan di terminal, petugas loket yang tadi memberi peringatan hanya menggeleng pelan. Bas 404, lagi-lagi menjemput penumpang baru. Keesokan paginya, suasana terminal kembali ramai. Penjual kopi dan pedagang asongan sibuk melayani calon penumpang. Tak ada yang menyadari bahwa semalam, ada seorang pemuda bernama Arman yang hilang begitu saja. Di loket tua, petugas yang wajahnya selalu pucat menatap ke arah jalur 404. Bas hijau kusam itu masih terparkir di sana, seperti tidak pernah bergerak. Padahal semalam, ia tahu bas itu sudah melaju, menembus jalan yang tidak ada di peta. Beberapa orang kerap bertanya tentang bas tersebut. Ada yang penasaran, ada juga yang iseng. Dan jawaban petugas selalu sama. Kalau berani, silakan naik. Tapi ingat, tidak semua penumpang bisa kembali. Konon, Bas 404 adalah peninggalan lama dari era kolonial, yang dulu pernah mengalami kecelakaan tragis. Seluruh penumpangnya tewas terbakar hidup-hidup di tengah malam. Sejak saat itu, bas ini jadi kendaraan arwah, terus beroperasi, menjemput penumpang baru yang tersesat atau nekat mencoba peruntungan. Beberapa saksi pernah mengaku melihat bas itu melintas di jalan sepi, tapi saat didekati, busnya lenyap begitu saja. Ada juga yang bersumpah melihat wajah-wajah pucat menempel di jendela, seolah meminta pertolongan. Namun yang paling menyeramkan adalah cerita tentang para penumpang baru, orang-orang biasa yang tidak pernah lagi kembali ke rumah. Nama mereka lenyap, hanya menyisakan bisikan samar di dalam kabin bas, bersama tawa dan tangisan arwah lama. Dan malam ini, bas itu kembali menyalakan mesinnya. Lampu depannya yang redup menembus kabut. Pintu perlahan terbuka. Siapapun yang berdiri terlalu dekat, mungkin akan jadi penumpang berikutnya. Raka menahan napas. Peluh dingin membasahi wajahnya. Tas itu terus bergetar, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bisikan lirih makin jelas, terdengar seperti suara anak kecil yang memohon. Pulang, antarkan aku pulang. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Raka membuka tas itu. Di dalamnya, bukan pakaian, bukan barang, melainkan foto keluarga lama yang warnanya sudah pudar. Di belakang foto tertulis, untuk istriku dan anakku. Maaf aku tak pernah kembali. Raka tercekat saat ia menoleh ke arah kursi belakang. Ia melihat pria tua yang tadi menitipkan tas itu, duduk di antara penumpang pucat lain. Bedanya, kali ini wajahnya jelas, mata kosong, tubuhnya sudah penuh luka bakar. Sosok itu mengangguk pelan ke arah Raka, lalu memejamkan mata. Seketika tubuhnya lenyap menjadi asap tipis, disusul dengan satu persatu penumpang lain yang menghilang dalam keheningan. Bas berhenti mendadak, pintu terbuka, dan Raka terlempar keluar ke jalanan. Saat ia bangkit, bas itu sudah tidak ada, lenyap ditelan kabut malam. Di tangannya, hanya tersisa foto keluarga yang basah oleh hujan. Sejak malam itu, Raka tahu, Bas 404 bukan sekadar kendaraan terkutuk. Ia juga menjadi tempat para arwah menitipkan pesan terakhir, yang hanya bisa sampai ke dunia jika ada orang hidup yang cukup berani membawanya. Dan sampai hari ini, masih ada kisah tentang orang-orang yang menerima titipan misterius sebelum Bas itu muncul. Tidak semua berhasil mengantarkan, dan tidak semua kembali hidup untuk menceritakan.